warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat, sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Fathul Ummah yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan di subuh yang insya Allah berkah ini, semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan bersama, apapun bentuk amalnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala bentuk kekurangan selama kita menjalankan ibadah tersebut, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga, semoga Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan kepada kita semua, kesehatan lahir, kesehatan batin, dan anugerah karunia hidayah yang termahal. Semoga itu semua senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa terus beribadah kepada Allah dengan maksimal atas anugerah sehat yang Allah anugerahkan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kumaha daramang sadayana, sampurasun. Rampes teh naon, Pak? Kita jawab sampurasun. Rampes, ya rampes itu apa? Di sini pentingnya ilmu. Begitu. Ibu-ibu daramang, Bu Haji damang, alhamdulillah. Bagaimana keadaan hati di pagi hari ini? Bingung, sedih, happy, loba pikiran? Masya Allah. Menarik Pak, sebelum saya bahas kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu tentang bab ilmu, ini ada hadis menarik Pak di kitab Nasrohul Ibad karya Syekh Imam Nawawi. Jadi Rasul pernah bersabda begini, barang siapa yang terbangun di pagi hari lalu hatinya niat tidak akan zalim kepada siapapun, maka gufirolahu majana, seluruh dosa-dosanya Pak Allah ampuni saat itu. Padahal baru niat, saya tidak akan zalim di hari ini. Ya tadi subuh kita bangun jam 3:30, jam 3. Pas Bapak bangun kita biasanya ngapain? Pas bangun biasanya nyari HP. Betul tidak? Pas bangun nyari HP. Kenapa nyari HP? Kan alarm. Jam 3 ambil HP, alarm berbunyi, matiin lagi, kitanya tidur lagi. Gitu. Nah, itu Pak. Jadi barang siapa yang terbangun di subuh hari, kata Rasulullah, lalu dia berniat tidak akan zalim kepada siapapun di hari itu, maka kata Rasul, gufirolahu majana, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Itu baru setengah apa hadisnya, belum selesai. Barang siapa lagi kata Nabi yang terbangun di subuh hari lalu dia berniat, berniat apa? Qada'a hajatil muslim, ai bil lisan, bil jahi, bil mali, bil badani. Barang siapa yang terbangun lagi di subuh hari lalu dia berniat qada'a hajatil muslim, dia akan membantu sesama muslim. Berniat Pak Haji akan membantu sesama muslim bil lisan, dengan lisannya, au bil jahi atau dengan kekuasaannya, au bil mali atau dengan hartanya, au bil badan atau dengan tenaga yang dia punya. Maka ini nih yang mantap nih Pak, pahala baginya
ka ajri hajatin wa umrotin, maka baginya Pak pahala Bu Haji seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Masya Allah. Jadi Pak Ibu semua, kita tuh sebetulnya bisa tiap hari dapat pahala haji, kita bisa setiap hari dapat pahala umroh. Dengan cara apa? Ya subuh tadi kita niat bahwa hari ini saya akan bantu si fulan, hari ini saya akan bantu tetangga saya, baik dengan lisan berupa mendoakan, dengan syarat, dengan ilmu, bil jahi dengan kekuasaan kalau bagi para pejabat, bil mali dengan harta bagi yang punya harta lebih, au bil badan atau dengan tenaga. Lalu kita laksanakan hajat itu, maksudnya menolong sesama muslim, maka kita dapat pahala seperti haji dan umroh. Bapak dan Ibu tahu sendiri kan pahala haji umroh itu apa? Tahu kan? Pahala haji umroh itu apa? Tidak ada lagi kecuali yadkhulul ilal jannah. Tidak ada lagi pahala terbesar bagi seorang yang haji dan umroh kecuali masuk surga. Gitu. Nah pertanyaannya Pak Ibu semua hadirin rahimakumullah, bangun tidur kita ngapain biasanya gitu? Niat begitu nggak tadi? Niat begitu nggak tadi subuh? Ah Kang Adi niatku mah baru tahu tadi hadis naoge tuh kamana wae tuh. Matak di sini pentingnya ngaji teh. Ya. Makanya pentingnya ngaos. Jadi pentingnya apa? Ngaji. Ngaji mah bahasa Indonesia, kalau ngaos bahasa Sunda gitu maksudnya teh. Ini kalau saya campur nggak apa-apanya. Bahasanya campurnya Pak Haji puntennya ada orang Sunda tuh, dari orang Bandung, bukan orang Jakarta. Ini mah bobotoh asli Pak. Bobotoh Persib asli. Tenang, satu pertandingan lagi lah menang insya Allah lawan Barito di GBLA. Nanti kita syukuran Persib back to back juara. Oke, kita mulai. Siap kita mulai ya. Oke, pembahasan saya di sebelum Ramadan, masih ingat tentang fadilah ilmu? Atau sudah lupa lagi? Berarti 3 bulan yang lalu lah. Kan kemarin Syawal, Ramadan, berarti bulan Syaban. Waktu itu saya ngisi di sini. Bulan Syaban saya membahas tentang anugerah yang Allah berikan kepada orang yang mencari ilmu, meskipun dia lupa lagi. Nu eta teh geuning nu urang lupa deui. Sok ibu-ibu, biasanya ibu-ibu suka rapat tanya tet. Yang pertama apa anugerahnya teh? Lupa lagi. Bapak-bapak apa cenah? Komo bapak-bapak. Bapak-bapak nulis tuh hadir poho deui. Gitu. Jadi ada berapa anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang mencari ilmu? Adaan 7, 6 deh. Oh, sok turut wae umumnya salah. Ada 7. Yang paling penting apa yang terakhir waktu saya sampaikan? Kalau satu-satu kelamaan. Yang paling terakhir, kullu qadamin yarfa'uhu wa yadha'uhu kafaratan lidzunubi. Nah itu yang paling mantap. Yang ketujuh, apa artinya? Setiap kaki yang dilangkahkan ke tempat pengajian, maka kafaratan lidzunubi, menjadi kiparat atas dosa-dosanya. Bapak yang paling jauh tuh yang paling mantap. Mohon maaf yang paling jauh nih. Setiap langkahnya menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Lalu Kang Adi, kalau saya naik motor bagaimana? Itu lebih mantap. Karena naik motor tidak ada yang terlewat, semua terlindas oleh ban. Ya kan? Kalau kita ngelengkah ada yang kelewat tuh, nggak keinjak. Kalau pakai mobil, apalagi tinggal kali 4 tuh bannya 4.
Makanya lebih baik nanti mau pakai bus ka dia teh. Kalau mau kereta api kecimakan heula ka ditu tuh, sabaraha sok ban kereta api. Itulah pahala bagi mereka yang datang ke pengajian. Begitunya. Masih ingat itu catatannya ada nggak? Kada bisa salah bawa buku deh teh. Eta buku catatan cicilan kita salah mawa. Insyaallah. Kita lanjutkan ya. Itu anugerah bagi siapa? Mereka yang mencari ilmu meskipun lupa lagi. Jadi pokoknya mah mau ingat, mau lupa, ngaji mah terus we kitulah intina mah. Mau ingat, mau lupa lagi, pokoknya mah ngaji terus lanjutkan. Karena pahalanya sangat besar. Berikutnya ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sahabat Abu Darda mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul begini. Man salaka tariqan yatlubuhu bihi ilman. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mana orang ini berjalan kemana? Yatlubuhu bihi ilman. Dia berjalan dengan niat ingin mencari ilmu. Tadi Bapak niat ngaji nggak sih ke sini? Atau tadi subuh? Yang belum niat sekarang niatnya. Nggak apa-apa, terlambat juga daripada enggak. Jadi pas tadi subuh kita dari rumah berangkat ke sini niat, selain mau melaksanakan kewajiban sholat subuh, yaitu niat mau mencari ilmu. Karena penting niat itu kan. Hadis arba'in, hadis pertama, innamal a'malu bin niat, ya kan? Nah, niatkan itu. Nah, kata Nabi, siapa yang dia berjalan terus niat mencari ilmu, maka sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya. Ini yang menarik. Di Al-Quran surah Al-Insyirah ada kata-kata fa inna ma'al usri yusron, ya kan? Nah, itu terjemahnya apa? Fa inna ma'al usri yusro, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Allah di Quran, Pak Haji Yudi, menggunakan kalimat yusro, artinya kemudahan. Tapi di hadis ini Rasul menggunakan kata sahala, artinya sama, kemudahan juga. Ini menarik nih, dua kata di dalam Quran dengan hadis. Yang satu Allah menggunakan kalimat yusro, tapi di sini Rasul nggak menggunakan kalimat yusro, tapi Rasul menggunakan kalimat sahala atau sahlun lah kalau kata tunggalnya itu. Terjemahnya sama, kemudahan. Nah, bedanya antara yusro dengan sahala, meskipun terjemahnya sama itu kemudahan, apa yang membedakan? Ibu-ibu heula yang bisa jawab, mangga boleh pulang duluan. Oh. Sahala artinya kemudahan, Pak Haji. Di Quran yusron artinya sama, kemudahan. Lalu apa bedanya? Kenapa Rasul nggak bilang di sini di hadisnya yusrallahu? Kenapa nggak bilang begitu? Tapi Rasul menggunakan redaksi sahalallahu, Allah memudahkan. Tapi Allah di surat Al-Insyirah mengatakan yusron itu juga sama, kemudahan. Lalu apa bedanya? Bapak-bapak, ini kelompok terbanyak ya, kelompok A nih, peserta terbanyak. Kenapa Pak? Kenapa diam ini teh? Diam 1000 bahasa. Bukan kayak Bapak ngaji dari dulu. Ini kelompok ini yang paling sedikit ini pesertanya. Apa bedanya Pak? Antara yusra di Quran artinya kemudahan, di sini juga sama. Di hadis ini sahala artinya kemudahan. Apa bedanya? Beda tulisan Pak Haji. Beda tulisan. Di sini makanya kita harus belajar gramatika bahasa Arab.
untuk mengetahui makna yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara terjemah itu boleh sama, tapi bicara tafsir beda. Kalau tafsir itu makna yang terkandung di dalamnya, kalau terjemah pengalihan bahasa dari bahasa Arab ke Indo, dari bahasa Arab ke Sunda. Ya, terjemah tuh boleh sama, tapi kalau makna itu bisa beda. Nah, itu dipelajarinya oleh apa? Ilmu tafsir. Makanya penting belajar tafsir teh. Yusron di surah Al-Insyirah artinya kemudahan, tapi maknanya apa? Kemudahan yang bersyarat. Mun bahasa kita mah syarat ketentuan berlaku gitulah. Di ayat eta teh sesungguhnya Allah menghadirkan kesulitan itu beserta kemudahan, tapi kalau pengen dapat kemudahan itu ada syaratnya yang harus dipenuhi, begitulah kurang lebih maknanya. Tapi Bapak Ibu, kalau kalimatnya menggunakan sahala, maka kemudahannya tanpa syarat. Dan kata Nabi, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu thariqan, maka Allah akan mudahkan baginya tanpa syarat apapun. Coba Bapak bayangkan, Allah karuniakan baginya kemudahan tanpa syarat apapun, yaitu thariqan min turukil jannah, kemudahan tanpa syarat baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginilah analoginya, 5 kali 5 sabaraha? 25. Mudah tuh menjawabnya? Mudah tuh Bu? Mudah tuh Pak ngajawabna? Bagi siapa mudah teh? Bagi siapa menjawab mudah teh? Bagi kita yang sudah tahu. Tapi kalau kita tanya anak ibu yang cucu ibu geuning nu paud keneh, Dede 5 kali 5 berapa? Ngahulang budak teh nya. Nan ari mama sebenarnya teh. Sama-sama mudah, tapi ketika diberikan pertanyaan itu kepada orang yang memang belum levelnya, maka terasa sulit. Nah, itu yusron. Mudah teh bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau kalimatnya sahala, mudah bagi anak kecil, mudah bagi balita, mudah bagi remaja, mudah bagi dewasa, mudah bagi mereka yang sudah tua. Yang penting mau belajar, maka Allah karuniakan kepadanya kemudahan tanpa syarat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya nih bapak-bapak dulu nih, kelompok A yang terbanyak, tujuan bapak sekarang apa sih? Mohon maaf, di usia sekarang. Hok Pak, mohon maaf izin, yang bapak inginkan sekarang di usia sekarang apa sih sebetulnya? Bapak-bapak, sok pipilueun wae, ari ditanya repeh geura. Bagian teu ditanya sok ngajawab wae ibu-ibu mah. Ibu bapak heula cicila. Hak Pak Haji, di usia sekarang kita tuju apa sih sebetulnya? Jawabnya lengkap, wafat, husnul khotimah, masuk surga, insya Allah. Jawabannya lengkap sekali. Apa sih Pak yang kita ini Pak Haji sok? Istiqomah dan qanaah. Ibu-ibu sok jawab ayeuna ditanya. Di usia sekarang apa sih yang diinginkan? Sehat, panjang umur, meninggal husnul. Pengen sampai berapa umurnya Ibu Haji? 200 cukup? Patul mangges tutup ya hirup kene sorangan 200 tahun. Nih Pak Haji nih yang sedikit nih. Apa sih di usia kita yang sekarang gitu yang kita inginkan? Rata-rata sehatnya gitu kan?
Betul tidak? Kenapa pengen sehat? Yakin pengen sehat? Serius ya teh? Kata Allah, Pak Haji, surat Abasa. Ini Quran, ini bukan hadis nih. Surah Abasa. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Enggak sakit tuh ayat tong dituluykeun. Enggak sakit tuh ayat naon ge? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Bapak Ibu, ini kata Allah nih, surat Abasa juz 30. Kalau kita ingin sehat, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka kau harus lihat apa yang kau makan. Ieu mah sagala diasupkeun atuh are sehat hayang, baso anger, seblak anger, ngarujak anger, nu haseum luada nu tiis, sagala asup. Wajarnya gering. Loba teuing nu hejo-hejo asam urat, loba teuing asin darah tinggi, loba teuing daging kolesterol, komo sebentar lagi ada Idul Adha tah. Sok. Wayahna Pak, di usia kita yang sekarang jaga makan, itu kata Allah. Sing inget karena umur ieu. Kita teh nggak muda lagi. Lihat daging sapi teh cukup mencicipi saja. Ieu mah ningali sate teh 20 tusuk kusorangan. Di dahar jeung tusuk-tusukna kasurupan. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang kita harapkan di usia kita yang sekarang hanya satu, Pak. Apa itu? Magfirah Allah. Apa sana Pak? Magfirah Allah. Apa itu artinya? Ampunan Allah, Pak. Kenapa Kang Adi kok jawabannya berbeda dengan yang lain, itu magfirah Allah? Punten. Bapak Ibu coba hisab diri sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Nabi. Hisablah dirimu sekarang sebelum Allah yang menghisabnya. Coba sekarang kita tafakur dulu sebentar. Ya Allah, usia saya sekarang 60 tahun. Ya Allah, entah sholat yang mana yang engkau terima, entah sholat yang mana yang kau nilai khusyuk, entah sholat yang mana yang benar-benar sempurna menurutmu. Coba Bapak pikirkan, 60 tahun kita hidup Bu Haji, sholat yang manakah yang Allah terima? Wallahu a'lam. Dari sekian ratus ribu rakaat selama 60 tahun kita sholat, coba kita hisab satu persatu. Ya Allah, sholat yang mana yang benar-benar aku bisa khusyuk melaksanakannya? Dah malu atau sebetulnya mah cita-cita surga Firdaus bagus, keinginan itu tidak salah, tapi coba kita introspeksi diri. Ya Allah, ternyata sholatku selama ini lebih banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Ngaraku. Pernah sholat duhur kita seperti ini, Allahu Akbar, itu tilu opatnya rokaat teh, perasaan udah 3 rokaat ini teh, 4 kalau nggak salah. Pernah gitu. Padahal jelas di Al-Quran, surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, neraka wail bagi mereka-mereka yang sholat, yang sholatnya itu sahun. Apa sahun? Naon sahun teh? Naon lalai teh? Lalai teh kalong, kelelawar, bet. Lalai di sini banyak Pak maknanya. Bisa tidak khusyuk, bisa sholatnya karena ria, bisa sholatnya karena terpaksa, bisa sholatnya karena ingin dipuji, bisa sholatnya dia karena ingin dunia. Awas tah, sholat karena ingin dunia, Masya Allah lebar Pak. Bapak Haji kenapa kok duhanya rajin sekali biar usaha lancar? Sholat karena dunia tah. Nah, ada sholat mah karena Allah, betul tak Pak Haji?
Usolli sunatan duhai rakaataini lillahi. Tapi jelasnya tadi lillahi ta'ala. Nah jadi hayang beunghar. Di mana awalnya eta? Betul tidak? Sok Bu Haji, kita introspeksi sekarang sebelum Allah yang menghisab. Inya Kang adinya geuning banyak kurang nak, betul, termasuk saya ngomongnya. Makanya nggak ada lagi pengen kita harapkan kecuali apa Pak Haji? Maghfirah Allah. Allah mengampuni sholat kita yang belum khusus sampai saat ini. Allah mengampuni hati kita yang sampai saat ini masih banyak lupanya daripada ingat kepada Allah. Allah mengampuni kita yang masih banyak salah. Itu lebih mahal daripada yang lainnya. Karena maghfirah Allah itu poin utama. Betul tidak? Kenapa Pak Haji salat khutbah yang terakhir yaitu doa untuk kaum muslimin dan muslimat? Bagaimana doanya? Allahumma gfir. Tuh, ampuni dosa Pak Haji. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal ammat. Baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ampuni ya Allah semuanya. Hanya itu Pak. Sebetulnya di usia yang sekarang mah gak yang lain-lain. Jadi perbanyak apa tuh kita teh? Istighfar. Bagaimana istighfar teh? Kada bisa salah. Istighfar lain. Istighfar teh astagfirullahaladzim. Gitu maksudnya. Ibu Haji istighfar berapa kali kita? Sehari, semalam? Yang udah istiqomah banyak bagus, tapi kalau yang belum ngaji mah biasanya 3 kali istighfar nanti teteh. Kenapa cuma 3 kali Kang Adi? 1 istighfar pas anak susah dibangunkan. Astagfirullahaladzim, kakak bangun iya, kamu tengah subuh sekali tah. Anu kadu anak kapan? Si kakak balik sekolah, bajuna bobolokot kotor letak kungkul, ibu istighfar pan astagfirullahaladzim 2 tah. Nu katilu kapan kita istighfar? Pas nerima bulanan dari suami. Astagfirullahaladzim, bapak ya itu 2025 ini cukup jangan naon sakieu nganti lu kali istighfar orang. Masya Allah. Padahal Rasul yang sudah Allah maksum berapa kali istighfarnya? 100 kali per hari. Padahal Rasul mencek orang banyak punten Pak Haji, cek orang Rasul jangan naon istighfar, udah dijamin surga aku Allah. Tapi Rasul mencontohkan kepada umatnya, meskipun aku sudah dijamin surga oleh Allah, aku tetap beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nyata Kang Adi hese riweuh ibu mah ngasuh incu dah, itu anak pertama sedang tes untuk P3K, anak yang pertama sibuk bisnis di Jakarta, jadi ibu teh riweuh ngasuh incu ayeuna mah teu kaburu istighfar teh. Selain ting ngasuh incu nganteur KTK pan urang teh nya anu seuri rumah saha bukan nama teh anu seuri rumah saha we. Itu bagaimana Kang Adi? Di sela-sela kesibukan kita nggak sempat istighfar. Nih saya lanjutkan hadisnya. Wa innal malaikata latadau ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. 1. Bagi mereka yang tidak sempat beristighfar khusyuk 100 kali per hari karena berbagai macam kesibukan, tidak jadi masalah. Cukup kau hadir ke majelis ilmu, cukup kau niat ngaji ke Masjid Fathul Ummah, maka yang pertama malaikat itu membentangkan sayapnya untuk diinjak oleh orang yang ingin datang ke pengajian. Cuman kita apa nggak bisa melihat karena itu alam malaikat. Tadi Bapak Ibu pas datang ke Fathul Ummah dari rumah ke sini jalan niat mencari ilmu, itu Bapak Ibu hakikatnya sedang berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Cuman kita nggak bisa lihat. Itu yang pertama. Nah ini yang kedua, wa innal alima yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma'i. Bagi mereka Bapak Ibu yang mencari ilmu, maka istighfarnya diwakili. Diwakili oleh siapa?
man fis samawati wa man fil ardi, yaitu makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, hatta wal hitani fi jawfil ma'i, sampai-sampai ikan yang ada di bawah air, mereka semua beristighfar untuk siapa? Untuk orang yang berniat lalu pergi mencari ilmu. Enak tuh Pak? Enak. Kita yang dosa tapi malaikat yang mengistighfarinya. Kita yang dosa, ikan-ikan ada di dalam air yang mewakili istighfar kita. Makanya jelas sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah. Kenapa begitu mudah orang mencari ilmu masuk surganya? Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah melalui istighfarnya malaikat, melalui istighfarnya makhluk Allah di bumi, bahkan melalui istighfarnya ikan-ikan yang ada di bawah air. Masuk akal cak abi maya hadis. Da dosa nangis bersih, nah abad bersih sudah diwakili kita ku makhluk Allah yang lain. Sok ibu ayeuna Pak Haji punten, ikan-ikan yang ada di bawah air, sok ikan sabari jenisna ayeuna. Ikan air tawar heula we sok. Sabaraha hiji ikan air tawar? Dari yang mulai kelas sultan lah. Gurame cobek enak Pak Haji, tak gurame cobek komo lamun jeung nasi liwat eta tambah sambal jeung lalap, wah mantap we. Komo lamun gratis mah. Ikan gurame, ikan patin, ikan nila, ikan mujair, ikan mas, nondi, ikan lele, ikan bawal, ikan apa lagi? Ikan gabus, ikan hias gampang lah, arwana, lohan, terus nanti koi, semuanya beristighfar untuk siapa? Untuk kita yang hadir ke pengajian. Jenis-jenis ikan yang begitu banyak, susah kita menghitungnya, maka sebanyak itu pula istighfar yang dikirimkan untuk kita dari makhluk-makhluk Allah yang ada di bawah air, karena kita sedang ngaji di majelis ilmu. Jadi lamun ikan itu misalnya Pak Haji ada 1000 jenis, berarti 1000 istighfar dikirimkan untuk kita. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Tuh ya hadisnya kan, makanya saya bacakan di kitabnya. Belum lagi air, belum lagi ikan-ikan di laut sok. Sabaraha hiji ikan di laut? Yang paling gede paus, hiu, pari, lumba-lumba, naon deui? Marlin, teri, ikan nanti ini nu merah teh kakap merah geuning tabu aja eta kakap merah nu kapalana geuning pakai sambal koneng jeung kuah kuning, itu mantap we. So, itu semua beristighfar untuk siapa? Untuk kita yang hadir di majelis ilmu. Hanya kita Pak Haji mohon maaf nggak merasakan itu. Karena apa? Nah itu mah tugas malaikat teh Raqib nu mencatatna. Raqib Atid kan di sini ada nih. Raqib Atid nih itu tugas malaikat Raqib. Wah, Bu Haji di dosana di hampura, di istighfari ku ikan lele, ikan patin, ikan lele. Mana katanya tadi pantun teh poho deui. Enak Pak Haji atuh. Pulang dari Fatul Ummah, wafat, surga sudah menanti. Kenapa? Sudah diistighfari oleh makhluk Allah. Siap ini teh? Siap gak ini teh? Siap, bener siap wafat ya teh. Pulang dari sini pek teh wafat Pak Haji. Sudah wafat dalam keadaan sudah bersih. Kenapa sudah bersih? Kan tadi sudah diwakili istighfarnya oleh siapa? Oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah air, semua mewakili istighfarnya orang tersebut. Masya Allah. Wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib.
Sesungguhnya orang yang mencari ilmu atau orang yang alim itu, kata Nabi, dia lebih utama seperti rembulan di antara ratusan juta bintang gemintang. Mohon maaf Pak Haji, Bu Haji, di langit bintang itu jumlahnya tak terhitung, tapi bisa kalah oleh satu bintang yang bernama rembulan. Komo lamun bulan tanggal 14 gening Bu Hajinya, itu sedang terang-terangnya, itu mengalahkan jutaan bintang-bintang yang ada di langit dari segi keindahannya. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang mencari ilmu di hadapan Allah. Orang ini begitu spesial. Kenapa? Karena dia selain diistighfari oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah pun karuniakan kepadanya keutamaan. Jelas ya, di Quran sudah ada ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a la yurithu dirhaman wala dinaron wa innama warathul ilma. Bapak Ibu semua, para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dirham ataupun dinar, tapi para nabi dan rasul itu mewariskan apa? Warathul ilma. Betul tidak? Kita dihargai karena apanya sih? Harta ada habisnya, jabatan ada periodenya, tapi manusia dihargai karena apanya? Karena ilmunya. Betul tidak? Sok coba Bapak Ibu lihat orang yang berilmu, sangat dihargai. Kenapa? Kan janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzi wafirin. Barang siapa, kata Nabi, yang mengambil bagian itu, maksudnya yang Nabi wariskan ilmu namanya, maka sesungguhnya akhadha bihadzi wafirin, sesungguhnya dia sudah mengambil bagian yang paling sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin dibedakan oleh Allah nanti di akhirat, maka sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Rek ngarti, rek teu ngarti, yang penting hadir dan semangat. Geus we kitu. Rek inget, rek poho deui, nu penting mah hadir. Betul tidak? Komo lamun anu ngisina serius geuning. Ngeunung pemateri teh serius, pemateri teh geuning. Ibu teh geus kieu nya keur ngaji teh. Ya banyak seperti kita Jumatan kan serius. Bapak tidur tidak? Tidur tak? Nu tidur aya eta teh anu memperhatikeun oge aya. Ya. Kenapa coba pikir-pikir. Ibu nunutan tuh bahasa Indonesianya apa? Nunutan bahasa Indonesianya ngantuk. Coba Bu Haji ngantuk di rumah dengan ngantuk di pengajian, enak mana ngantuknya? Sok Pak Haji ngantuk di rumah dengan ngantuk pas sedang Jumatan, nikmat mana ngantuknya? Nikmat pas Jumatan dan nikmat pas di pengajian. Kenapa? Saking ku barokah eta teh. Barokah dengan ilmu dan barokah nunutan. Coba Pak Haji, betul tidak? Ke Jumatan mah duh nikmat nunutan teh. Gitunya kiri kanan gini. Bu Haji sok keur pengajian pengisina teh serius, pengisina teh mubaligna teh dai teh serius. Bu Haji eta sirah teh luhurun kantong. Itulah yang menjadi alasan Pak Haji Yudi kenapa saya begini gaya ceramahnya. Ada dialog, ada cerita, ada bercandanya, mih teu nunutan. Dalam nunutan mau bener. Kata mubalig teh, kata dai pengisi acara, la sholata illa bil ma'rifah.
Sholat itu akan diterima kecuali sholatnya itu ma'rifah. Ma'rifah itu sesuai dengan hukumnya, mengetahui hukumnya gitu. Dah karena nunutan, la sholata illa bil migropah. Nu kadengena teh. Apa artinya migropah? Migropah teh gayung. Jadi tidak ada sholat tanpa gayung. Mamawa gayung sholat teh. Gitu. Karena salah dedek ngian. Kita tahu. Ya. Jadi harus gimana tuh kita teh? Ngaji. Ya minimal sepekan sekali lah ya, seperti kita nih sekarang ahad subuh kan lumayan, sepekan sekali dapat ilmu ini. Nanti pekan depan yang isi siapa kita dapat ilmu lagi gitu. Nanti pekan depan dapat ilmu apa lagi, pekan depannya dapat apa lagi. Nanti bulan depan dengan saya misalkan ngaji ilmu, saya tanya ngebahas apa nanti bulan yang kemarin, poho deui kan baik ngaji deui we. Nangis pagawean orang poho deui mah geus lah. Itu mah sudah menjadi hakikat kehidupan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan nanti ya, kalau ada pertanyaan kita simpulkan dulu. Jadi ini apresiasi dari Allah melalui Rasulnya, penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah melalui Rasulnya kepada kita semua yang mau menyempatkan diri, memaksakan diri untuk mencari ilmu. Dan di antara apresiasi itu adalah yang pertama, Allah akan mudahkan tanpa syarat baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi orang yang mencari ilmu, yang pertama, malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya untuk diinjak oleh orang tersebut untuk sampai ke majelis ilmu. Dan yang kedua yang paling luar biasa, apa yang kedua? Yaitu para makhluk-makhluk Allah yang lain semua beristighfar untuk kita yang sedang ada di tempat pengajian ini. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, bahkan makhluk Allah yang bernama ikan yang ada di bawah air, itu semua beristighfar untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah para nabi dan rasul Bapak Ibu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tapi para nabi dan rasul Allah itu mewariskan ilmu kepada kita. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengambil bagian itu, mengambil ilmu tersebut, maka sesungguhnya faqad akhadha bihadzin wafirin, dia telah mengambil bagian yang sempurna, karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Mangga kalau ada pertanyaan. Bagaimana Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan ini adalah pengalaman pribadi, maaf ya Pak Ustaz. Kemana Pak Haji? Kalau umpamanya ketika kita sholat dan kita ingat dosa gitu, terus mohon ampun gitu sama Allah, tiba-tiba tuh bercucuran ke air mata tuh. Apakah itu karena kita terlalu banyak dosa itu, Pak Ustaz? Terus yang kedua, kadang-kadang dengan kita melaksanakan sholat, itu tiba-tiba juga suka nangis gitu. Itu karena apa gitu, Pak Ustaz? Oke. Bapak-bapak ada? Dari bapak-bapak, mangga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan tentang yang itu kan semua jenis mencari ilmu atau gimana Pak? Semua jenis mencari ilmu. Oke. Kelompok A nih yang terbanyak. Kelompok A. Kelompok B ibu-ibu sudah ada perwakilan Bu Haji. Kelompok C juga sudah ada. Kelompok A ini. Mangga Pak Haji, mangga. Oh, ilmu yang dibahasnya gitu ya, yang dicarinya gitu. Apakah terbatas ilmu agama saja atau ilmu yang lain? Ini hampir sama ya seperti Bapak mungkin ya tadi. Oke.
Yang pertama dari Bunda Alif, Ibu Haji, ketika kita sholat lalu tanpa terasa saat itu kita ingat dosa dan keluarlah air mata kita. Bapak pernah gitu teh sholat sambil nangis? Karena ingat cicilan. Karena ingat permasalahan hidup gitu, ingat dosa maksudnya nama gitu. Pernah tak? Jadi Ibu Hajinya ke sholat teh kita teh ingat dosa dulu gitu, wah semua dosa-dosa terbayang, sehingga tanpa kita sadar bercucuran air matanya Abbas, bukan air hidung, air mata, air hidung di dia keluar. Itu Bu Haji menandakan bahwa hati kita sudah lemah lembut. Para ulama menyatakan begitu. Salah satu tanda kerasnya hati, hati-hatin, kata Nabi, salah satu tanda kerasnya hati kita susah dapat hidayah adalah ketika kita ingat dosa tapi sulit untuk menangisi dosa tersebut. Orang teh ingat loba dosa tapi asa hare-hare, atau apa hare-hare bahasa Indonesianya apa hare-hare? Hese euy. Acuh tah cuek hirupna teh seakan-akan hirup 1000 tahun deui gitu. Sugan kitu Bu Hajinya keur salat inget dosa hare-hare we. Keur salat teh inget Persib. Kayak jeung Barito menang manya ke GBL aya. Kudu menang soalna butuh 2 poin deui ya. Kamari Persibaya soalna hiji-hiji ya kumaha ya. Ka ingat kana Persib keur salat teh. Gitu. Ketika Bu Haji bisa nangis karena dosa, itu tanda lembutnya hati. Makanya ada gening eta cek Opik. Ibu apal Opik? Tahu Opik? Kalau Opik mana itu Opik tukang bubur, Opik saya. Opik eta keur penyiar religi gening tombo ati Pak. Ya kan tombo ati sabaraha perkara. Tombo ati itu 5 perkaranya. 1, baca Quran dan maknanya. 2, sholat malam dirikanlah. 3, bantu tapi poho deui ya bantuan ya. Poho deui aya bagi sarua. Eta we intina malah. Jadi Bu Haji gitu. Tanda kita zikir malam perpanjanglah, ya kan? Perbanyaklah berpuasa, terus berkumpullah bersama orang-orang soleh. Kenapa harus berkumpul dengan orang soleh? Mih ka bapak soleh urang teh yeuh. Betul tidak Pak? Circle mempengaruhi Pak. Betul tidak? Circle kita para nanti hafid Quran, circle kita ahli majlis talim, kita akan terbawa seperti itu. Tapi kalau circle kita tukang ngusup, tukang melian manuk, tukang jalan-jalan, tukang mukbang, tukang botram, mau jauh pasti gitu kebiasaan. Nangis saat ingat dosa itu Masya Allah anugerah terbesar dari Allah Bu Haji, karena tidak semua orang Allah anugerahkan hal seperti itu, tergantung bagaimana hatinya keras atau lembut. Dan hati yang lembut diantara hati-hati yang senantiasa Allah karuniakan hidayah di dalamnya. Makanya kata Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Qulub bahasana ge, betul nggak? Qulub hati. Kenapa kok hati? Karena hati itu mencerminkan seluruh badan kita. Ketika hatinya lembut, ingat dosa, dah pasti nangis atuh. Tapi ketika hatinya keras karena jauh dari hidayah Allah, naudzubillah, pertanda. Hati-hati. Yang cukup Bu Hajinya. Berarti tanda lembutnya hati. Boleh nggak ke salat kita nangis? Boleh tuh? Boleh, nggak masalah. Tapi awas ya. Diatur dalam ilmu fikih, awas, ada aturannya. Nangis saat sholat boleh, tapi hati-hati ketika nangis tersebut sampai mengeluarkan. Nah, ini di fikih nih pembahasannya di kitab Syarah Kasifatus karya Imam Nawawi. Ketika nangisnya terseguk-seguk, apa tuh bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu? Hese ngomongna kumaha teh teh. Cerik baririhan cek Sunda nama. Bapak tahu cerik baririhan? Cerik baririhan
keur salat teh tah batal salatna eta mah, karena mengeluarkan huruf lain selain bacaan salat, yaitu hati-hati Pak, bener serius ya mah. Di kitab Syarah Kasifat Dosa itu diatur. Jadi di antara yang membatalkan sholat adalah ketika menangis lalu keluar huruf di luar bacaan sholat. Kercurik teh bapak ulah waka maut keur sholat. Iya bayaran loba kene. Ayo batal sholatna. Kembali lagi ya. Jadi kita mudah menangis kalau ingat dosa, itu tanda hati kita sudah lembut dan ada hidayah di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua jawabannya ini sama ya buat Pak Haji ya, karena pertanyaan sama. Apakah ilmunya kategori ilmu akhirat saja atau semua kategori ilmu yang bisa mendapatkan fadilah yang tadi? Secara hakikat semua ilmu dari Allah, baik yang sifatnya ilmu umum ataupun ilmu agama, semuanya sama dari Allah. Jelas Pak, dalam kitab Tangkihul Qaul masih karya Imam Nawawi dijelaskan. Di situ ada hadis yang mengatakan bahwa perkara dunia yang diniatkan untuk akhirat atau ibadah kepada Allah, maka perkara dunia itu menjadi perkara akhirat. Misalnya kita kuliah jurusan fisika, biologi, arsitektur bangunan, jurusan selama kedokterannya, pokoknya bukan jurusan agama-agama, tapi kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Pak Haji, maka nilainya sama. Di kitab Tangkihul Qaul sudah dijelaskan. Jadi mau ilmu apapun Pak, asalkan diniatkan karena Allah, sama nih seperti ini ganjarannya. Dan ilmunya ilmu yang positif, ilmu yang baik. Kenapa Kang Adi bahasanya ilmu positif? Emang ilmu negatif ayah? Ilmu nipu batur, ilmu korupsi, emang temake ilmu korupsi teh? Temake ilmu teh korupsi teh 300 triliun. Wah, bayangkan Bu Haji punya uang sakitu teh kumaha tah? 300 triliun. Kenapa senangnya ke ibu? Karena ibu-ibu mah cenderung aman lah. Lamun nanya ke bapak-bapak mau bener apa kadang? Pasti nikah deh. 300 triliun itu Pak, wah lebih dari modal itu. Entong palanya buat apa sih Pak nikah deui? Udahlah. Buat apa sih kita nikah lagi sok? Memberatkan hisab abis mah bejaan. Emang tidak akan dihisab istri di akhirat? Nanti bapak kan ditanya, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Ditanya bapak teh, hei jamaah fatul lumah yang istrinya 2, yang ketahuan dan yang tidak. Bagaimana istri keduamu sholatnya? Bagaimana istri keduamu tilawah Qur'annya? Ditanya Pak ku Allah eta teh. Siap emang so jeung hisabna? Abdi ge Pak bukan tidak mau Pak punya istri 2, komo abi ngora keneh atuh. Saya juga bukan tidak mau, tapi saya sudah janji kepada istri saya yang pertama. Tenang yang, saya sudah janji tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Begitu Pak ya. Jadi semua ilmu itu ilmu dari Allah. Meskipun bentuknya ilmu dunia seperti fisika, biologi, kedokteran, ilmu dunia bukan ilmu agama, tapi ketika diniatkan di kitab Tangkihul Qaul dijelaskan, ketika diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Karena snack sudah siap nih. Bisi keburu habis yo, abi tara kabagean tiap di dieu teh dah. Tiba-tiba beak we snack teh atuh kadiekeun hiji mah cing arti panitia teh. Oh, basa bulan sabar ka beakon sarua. Kun mah pisahkeun yang pemateri mah di dieu hiji tah. Ya abi teu kudu kaditu gitu geus aya di dieu. Sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu, Bu Haji, Pak Haji, mohon maaf da abi mah tukang heureuy, jadi mohon maafnya, mohon maaf, jangan diambil hati. Dah kenapa saya seperti ini ya biar nggak ngantuk gitu. Yang kedua saya tuh suka sakit badan kalau nggak bercanda.
Jadi saya selalu bersama. Hidup ini sudah penuh dengan masalah, jadi jangan terlalu serius ya. Jadi harus ada ketawa-ketawanya lah, biar kita teh bisa menikmati hidup, gitu ya. Kesimpulannya apa tadi kesimpulannya? Poho deui kesimpulannya teh. Nggak usah gitulah. Inti nama bagi yang mencari ilmu mendapat ampunan Allah, nggak usah gitulah. Ya, insya Allah. Tutup dengan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.